Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Hafidudin dengan NIM 2018 12221 108. Di sini saya akan membuat vlog untuk memenuhi tugas UAS perilaku konsumen. Untuk yang pertama, untuk generasi milenial sendiri itu kita memiliki berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan kedua generasi ini. Beberapa pertanyaan yang mungkin kita pikirkan seperti generasi milenial dari tahun berapa hingga tahun berapa. Siapakah generasi milenial? Generasi Z tahun berapa hingga tahun berapa? Apa saja karakteristik generasi milenial dan generasi Z? Atau bahkan sekarang generasi apa ya? Pertama-tama kita memang perlu untuk memahami kedua generasi ini lebih dalam. Berapa kisaran usia generasi milenial dan generasi Z? Generasi milenial atau milenium adalah generasi yang lahir dari tahun 1980 hingga 1995. Perhitungan ini menandakan bahwa pada tahun 2020 generasi milenial akan berada dalam kisaran umur 25 sampai 40 tahun. Lalu apa yang dimaksud dengan Gen Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 hingga tahun 2010. Ada juga definisi lain yang mengkategorikan generasi Z sebagai generasi yang lahir antara tahun 1996 hingga 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa usia para generasi Z di Indonesia di tahun 2020 adalah kisaran umur 5 sampai 20 tahun. Teringat umur segitu masih muda. Lantas sekarang generasi apa? Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa setelah kehadiran generasi Z, sekarang telah muncul generasi Alpha, yang mana generasi ini tidak pernah tahu bagaimana keadaan hidup tanpa teknologi dan tanpa ponsel pintar. Bagaimana perbedaan antara generasi milenial dan generasi Z? Jika dilihat secara singkat, kedua generasi ini sama-sama masih berusia muda. Namun tentu saja generasi milenial dan generasi Z memiliki perbedaan masing-masing. Di zaman modern ini harus banget mengenal dan mengetahui perbedaan antara kedua generasi ini. Mengapa demikian? Alasannya karena kedua generasi ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam cara mereka memilih produk, berbelanja, dan menghabiskan uang. Perbedaan ini ada dua contoh, yaitu pengalaman pelanggan bagi generasi milenial jauh lebih penting dibandingkan generasi Z. Kenapa? Ketika berbicara tentang pengalaman pelanggan atau customer experience, kita tidak bisa menyamaratakan kedua generasi ini. Fakta membuktikan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lebih memperhatikan pengalaman pelanggan atau customer experience daripada generasi Z. Ini terbukti bahwa 74% generasi milenial mengatakan bahwa mereka memiliki standar dan harapan yang tinggi atas pelayanan pelanggan yang diberikan atas produk atau layanan jasa yang mereka gunakan. Di sisi lain, 62% generasi Z mengatakan bahwa pengalaman pelanggan atau customer experience penting untuk mereka. Dengan kata lain, pebisnis dan pengusaha harus bersikap lebih teliti dalam melayani generasi milenial karena mereka memiliki standar pengalaman pelanggan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan generasi Z. Selain itu, pembisnis dan pengusaha juga perlu melakukan riset yang lebih dalam terhadap apa yang lebih diprioritaskan oleh generasi Z dibanding pengalaman pelanggan atau customer experience. Contoh kedua yaitu Gen Z memiliki harapan yang lebih tinggi pada inovasi dibandingkan para generasi milenial. Mungkin ini bukan suatu fakta yang mengejutkan. Jika Gen Z atau generasi Z memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap inovasi-inovasi yang bisa diciptakan oleh perusahaan. Demikian karena Gen Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era inovasi dan era modern seperti sekarang ini. Ini didukung oleh hasil yang menunjukkan bahwa generasi milenial menganggap bahwa perkembangan industri yang ada sudah membawa inovasi-inovasi baru dan nilai-nilai pelanggan yang berkualitas. Namun juga menunjukkan bahwa hanya 70% dari generasi Z yang setuju dengan generasi milenial. Maknanya generasi Z masih belum puas dengan inovasi yang ada pada saat ini dan mengharapkan inovasi-inovasi baru yang lebih membanggakan dari apa yang sudah ada sebelumnya. Sehingga konsumen yang sangat peduli dengan statusnya akan tertarik dengan produk
tersebut dan kemudian membelinya. Sedangkan apabila harga diturunkan sampai tingkat tertentu, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Produk-produk yang sering dikaitkan dengan itu antara lain permata, berlian, mobil mewah, dan sebagainya. Maka dari kedua generasi ini akan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih dari vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.